Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2023. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan remedi UTS Fisika yang akan saya bacakan berikut. Oke, langsung saja. Yang pertama, dalam sebuah simulasi perang 10 November, robot dari tim IT Telkom Surabaya yang berada di kaki bukit mendeteksi adanya musuh di atas bukit yang memiliki kemiringan 37 derajat pada ketinggian 120 meter. Dari tempat itu, musuh kemudian menembak rudal A yang bergerak dengan kecepatan V sama dengan min 20 I min 10 T kuadrat J meter per sekon. Untuk menghalau rudal tersebut, robot pun menembakkan rudal B untuk menangkal rudal tersebut. Yang pertama, tentukan gambar ilustrasi kasus tersebut. Jadi bisa kita identifikasi bahwa robot kita dari tim IT Telkom Surabaya mendeteksi adanya musuh yang berada di atas bukit dengan kemiringan 37 derajat pada ketinggian 120 meter. Jadi robot kita kemiringan 37 derajat. Ini robot dengan 120 meter. Nah, jadi robot kita mendeteksi musuh yang ada di atas bukit pada sudut 30 derajat dengan ketinggian 120 meter. Oke. Dari tempat itu, kemudian musuh menembakkan rudal A yang bergerak dengan kecepatan V sama dengan min 20 I min 10 T kuadrat J meter per sekon. Jadi musuh menembakkan rudal dengan kecepatan V-nya sama dengan min 20 I, min 10 min 10 T kuadrat J meter per S. Oke. Untuk menghalau rudal tersebut, robot kita pun menembakkan rudal B untuk menangkal rudal tersebut. Oke, tembak. Nah, harus begitu, guys. Oke, sudah itu aja sih. Oke, yang nomor 1B, tentukan persamaan posisi dari tembakan rudal A. Jadi rudal A itu bisa kita tentukan persamaannya menggunakan persamaan integral. Nah, seperti ini bentuknya. R sama dengan V dt, yaitu V-nya kita masukkan, lalu kita integralkan jadi 20 T I min 10 per 3 T pangkat 3 J plus konstanta. Nah, C-nya ini dapat dari mana? C-nya ini bisa kita tentukan dari titik 0 dari si orangnya itu. Kita bisa bebas tentukan titik 0-nya ada di mana, mau di titik 0-nya di kita, robot kita, ataupun di robot musuh. Tapi
Agar lebih mudah kita bisa menentukan kita tentukan saja titik nolnya di robot musuh, yang artinya di sini itu 0, C-nya itu 0. Oke. Jadi persamaannya adalah min 20 TI min 10/3 T pangkat I. J meter per sekon. Sudah, itu aja. Untuk yang nomor 1C itu tentukan persamaan posisi dari rudal B agar bisa mengenai rudal A, serta waktu dan posisi tembaknya rudal A oleh B. Oke. Karena ini solusi tidak tunggal, jadinya pertama kita tentukan dulu jaraknya tentukan si X-nya dari dia ke dia. Nah, kita pakai ini. H per X sama dengan sin per 37. Sin per 37 per cos 37. Hanya kan 120 per X-nya nggak tahu. Ini sin 37 itu 3/5 per 4/5, tinggal coret-coret. Akhirnya jadilah tinggal luas, jadi dikali 4 sama dengan 480 sama dengan 3X, 3X sama dengan 190. Dapatlah kisar ininya 106. Aduh. 160 meter. Nah, lanjut. Setelah itu kita tentukan waktunya. Waktu jatuhnya waktu jatuhnya rudal si punya musuh. Dengan cara kita pakai tan sama si pakai Indonesia. Pakai tan Y per X. Y-nya itu kita ambil dari sini. Y-nya itu 10/3 T pangkat 3. Masukkanlah dia ke sini. Masukkan terus per 20 T. Nah, T-nya coret-coret jadi T pangkat 2. Ininya coret jadi 2 sama 10. Ini 3-nya diam di situ, terus akhirnya jadilah T pangkat 2 per 6 sama dengan 3/4 dari tannya. Akhirnya dapatlah 18 sama dengan 4T kuadrat. Terus 4,5 sebagai T kuadrat, kalau T-nya aja diangkat aja, jadinya kira-kira 2,12 detik. Itu sudah sampai tanah. Nah, jadi sebelum ini terjadi, agar tidak fail, kita harus mendeteksi si peluru rudalnya itu sebelum itu. Nah, jika peluru rudalnya itu ditembakkan pada saat 1,2 detik, maka untuk yang A-nya, peluru musuhnya itu kita masukkan aja persamaan ini lagi. Min 20 dikali 1,2 I min 10/3 kali 1,2 pangkat 3J. Hasilnya kita dapat min 24I min 5,75J. Nah, untuk punya musuhnya pada saat di udara itu di posisi segitu ya. Jadi kita harus menembak pada saat di udara tersebut. Kita sadarnya di 1 detik ya waktu kita. Jadi untuk X-nya kita tentukan XA sama dengan X awal ditambah VOX dikali TB kita ini. Jadi 24 min 24 dikurangi min 160 ditambah VOX dikali 1. Dapatlah 136 sama dengan N-nya. Jadi VOX-nya sama dengan 136I meter per sekon. Nah, lanjut ke Y-nya. Seperti ini. YA-nya sama dengan 5,75 dari itu
dengan min 120 dari ini ya, dari itu terus plus VOY kali TB dan hasilnya sama dengan 114,25. Nah, dari kecepatan yang sudah kita dapatkan, kita bisa menentukan posisi, kita bisa menembak si rudal musuh, yaitu x-nya sama dengan ini, sama dengan min 160 min 136i. Untuk y-nya kita sama dengan min 120, buka kurung maksudnya, buka kurung 120 dikurangi 114,25 T min gravitasi setengah gravitasi 5 kali T kuadrat. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2, seorang mahasiswa IT Telkom Surabaya mempunyai hobi bermain ski. Ketika liburan, dia pun bermain ski dengan meluncur dari ketinggian yang di bukit salju yang memiliki ketinggian 3 meter, kemiringan 37 derajat, dan koefisien gesek statis 0,2 dan koefisien geseknya 0,1. Setelah menuruni bukit, dia pun meluncur di bidang es mendatar yang licin sempurna, di mana besar kecepatannya tidak berubah saat transisi dari bukit salju ke bidang es yang mendatar. Untuk bisa berhenti, dia pun menabrakkan badannya pada alat pengaman karet yang telah disiapkan dengan menggunakan sistem pegas yang memiliki besar gaya F sama dengan 20.000 kali M. Bila berat mahasiswa tersebut 580 Newton dan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan. Jadi nomor 2A itu gambaran ilustrasi kasus tersebut beserta diagram gayanya pada masing-masing lokasi. Nah, pertama-tama kita punya sebuah bukit yaitu pokoknya jalan miring dengan ketinggiannya itu sama dengan 30 meter dari sini ke sini, dan untuk kemiringannya 37 derajat. Nah, di posisi pertama itu dia memiliki beberapa diagram gaya, yaitu ada gaya normal, gaya berat yang bisa diuraikan menjadi gaya W cos theta dan W sin theta. Terus ada juga gaya gesek yang menghadap berlawanan arah. Oke, di posisi yang kedua dia memiliki gaya normal dan gaya berat. Lanjut, di posisi ketiga dia mengalami gaya normal, gaya berat, dan gaya tegas ke arah sana. Tentukan kecepatan mahasiswa tersebut saat meluncur di bidang datar. Nah, di bidang datar itu berarti di bagian sini, meluncur di bagian datar. Nah, jadi bisa kita definisikan sebagai W total sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi W total ini bisa kita uraikan menjadi W gravitasi dikurangi W gesek, yang dimana W gravitasi itu merupakan massa dikali gravitasi dikali ketinggian, dikurangi W gesek itu bisa kita uraikan ke sini. Jadi W gesek sama dengan gaya gesek dikali bidang apa sih? Jalur lintasan. Nah, bidang lintasannya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bidang lintasannya. Jadi kita menggunakan sin untuk mencari bidang lintasan tersebut. Nah, sini jadi sama dengan sin 37 derajat sama dengan 30 dari ketinggiannya per S. Itu begini.
Jadi sama dengan 30 per 0,6 sama dengan 50 meter. Nah, untuk N nya sendiri itu kita dapat dari hukum Newton yang ke pertama. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy itu sama dengan N min W cos theta sama dengan 0. Nah, bila luas jadinya N sama dengan W cos theta. W itu rumusnya M kali D cos theta. Nah, taruhlah di sini. Di G nya dikali sama 0,1 jadinya sisa M kali cos theta. Nah, lanjut ke karena sudah dapat anunya tadi, dapat ininya bidang lintasannya, jadi langsung aja ke sini, masukin W biasanya ke sebelah sini, jadi sama dengan 10 kali 30 min 50 kali 0,8 dari cos theta nya. Dapatlah 300 dikurangi 40. Nah, untuk yang sebelah sini ya, itu sama dengan, karena ini berubah energi mekanik, jadinya energi mekanik yang sekarang dikurangi sama energi mekanik yang sebelumnya, yang awal. Nah, begini rumusnya, setengah mv kuadrat B dan setengah mv kuadrat A, yang A dan yang B. Oke. Nah, lanjut. Jadi setengah mv kuadrat ini bisa kita coret M nya jadi setengah V kuadrat dikurangi 0. Soalnya yang awal kita diam posisinya, nggak ngapa-ngapain, jadi sisain aja, tinggal dioperasikan. Ini tinggal luas ke sebelah sana, ini ke sini, dan akhirnya dapatlah hasil ini. Karena ini masih kuadrat, kita akarkan. Nah, jadi inilah hasil yang kita peroleh untuk menjawab soal selanjutnya. Kita lanjut nomor 2C. Nah, untuk nomor 2C itu tentukan panjang penekanan yang terjadi pada alat pengaman karet ketika mahasiswa tersebut berhenti. Nah, untuk menjawab soal nomor 2C, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi, bukan hukum listrik. Hukum kekekalan energi. Nah, yang dimana energi mekanik B sama dengan energi mekanik C. Energi mekanik B kita punya energi kinetik B, dan di energi mekanik C kita punya energi potensial gas. Untuk rumus dari energi kinetik B sendiri itu sama dengan 1/2 kali mv kuadrat, dan untuk yang energi potensial gas itu rumusnya 1/2 kali K kali S kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya, jadi untuk masanya sendiri itu kita uraikan dulu dari berat, jadi sama dengan 580 dibagi gravitasinya 10 sama dengan 58 kg. Nah, kita masukkan ke sini, dan untuk yang V kuadratnya itu kita ambil dari soal sebelumnya, yaitu 520 sama dengan, untuk ini kita masukkan itu konstanta gasnya, jadi itu 20.000 S kuadrat. Nah, kita pindah ruas, jadi ini sama dengan 30.160 dibagi 20.000 sama dengan 1,508. Karena masih kuadrat kita akarkan, jadi 1,508 sama akar 1,658 sama dengan 1,23 meter. Nah, oke. Begitu saja untuk remedial kita pada hari ini. Terima kasih, bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa lagi.